Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan membahas beberapa soal fisika. Ini adalah soal ujian masuk universitas yang sebelumnya sudah sempat saya share melalui Google Form. Oke, di sini sudah ada soal yang pertama. Agar kecepatan gerak partikel-partikel gas ideal dalam suatu ruang tertutup menjadi 3 kali kecepatan semula, maka suhunya harus dinaikkan menjadi. Nah, yang diketahui di sini sudah saya tuliskan ya. Pertama, diketahui itu kita anggap kecepatan awalnya atau V1-nya adalah V, lalu kecepatannya berubah menjadi 3 kali semula gitu kan, menjadi 3V. Nah, terus suhu awalnya, suhu mula-mulanya kita anggap sebagai T, terus ditanya sekarang suhunya dinaikkan menjadi berapa gitu, atau T2-nya jadi berapa kali semula. Nah, untuk rumus yang digunakan yang menghubungkan antara kecepatan dan suhu itu sebenarnya ada banyak. Bisa V sama dengan akar 3kT per M, di mana M-nya adalah massa gitu ya. Terus bisa juga akar 3RT gitu per MR, di mana MR ini adalah massa molekul relatif. Terus bisa juga akar 3 nRT, N-nya di sini mol ya, per massa, seperti ini. Nah, cuma dari 3 rumus ini itu bisa diambil kesimpulan bahwa V atau kecepatan gas itu sebanding dengan akar dari suhunya. Gitu ya, T-nya itu ada di dalam akar semuanya. Jadi bisa kita tulis V itu sebanding dengan akar suhu. Nah, kalau dikuadratin kedua ruasnya, akarnya bisa hilang kan? Jadi V kuadrat itu sebanding dengan suhunya. Jadi kesimpulannya suhu itu sebanding dengan kuadrat kecepatan. Oke, berarti ketika kecepatannya menjadi 3 kali semula gitu ya, maka suhunya menjadi kuadratnya. Jadi bisa dibilang langsung aja sini 3 kuadrat. Berapa 3 kuadrat? 9 ya. Atau kalau misalnya mau juga dihitung pakai rumus, berarti dari kesimpulan ini ya, bisa dibuat rumus perbandingan, yaitu V1 kuadrat per V2 kuadrat akan sama dengan T1 per T2. Terus dimasukin yang udah tadi diketahui ya. V1 kuadrat berarti V kuadrat, terus V2-nya kan 3 kali semula berarti 3V, terus dikuadratin. Sama dengan T1-nya adalah T, terus yang ditanya adalah T2. Itu, terus ini V kuadrat per 3-nya dikuadratin dulu berarti 9V kuadrat sama dengan T per T2. Gitu. Terus V kuadratnya karena sama di sini boleh dicoret, habis itu bisa dikali silang. Ya, jadi T2-nya ke sini kan, terus 9 dikali T. Nah, berarti T2 sama dengan 9T. Nah, diperoleh 9 kali semula. Soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Besar daya listrik pada hambatan 8 ohm adalah... Oke, jadi yang ditanya besar daya listrik di sini ya, di tengah ini. Yang hambatan si 8 ohm ini. Untuk rumus yang digunakan mencari daya listrik itu kan bisa P ya. Oke, P sama dengan V kali I gitu ya, V kali I. Kalau V-nya diganti sama I kali R, karena kan ini berlaku hukum Ohm di mana V sama dengan I dikali R gitu kan. Nah, berarti kan I dikali R terus dikali I lagi. Atau bisa disederhanakan P itu adalah I kuadrat, I pangkat 2, lalu dikalikan dengan R. Nah, dari soalnya sudah diketahui bahwa nilai R-nya itu adalah 8 ohm ya, hambatannya 8 ohm. Nah, berarti sekarang kita butuh I-nya dulu. Jadi, arus yang melewati atau melalui si hambatan 8 ohm ini berapa ampere besarnya? Biasanya kan kita mengerjakannya tuh pakai hukum Kirchhoff ya, yang loop gitu kan. Nah, tapi kali ini saya nggak mau ngerjain pakai ini. Kita pakai cara cepat aja. Jadi untuk arus di sini saya lambangin sebagai I. Menghitungnya itu I sama dengan, nanti dikali silang ini ke sini. Ya, jadi si tegangan 16 volt dikalikan dengan hambatan 12 volt. Jadi di sini 16 dikali 12 lalu ditambah terus 18 volt ini dikalikan dengan yang 4 ohm.
18 volt dikalikan dengan 4 ohm per, terus kan hambatannya ada 3 ya, ada 4 ohm, 8 ohm, dan 12 ohm. Ini masing-masing dikaliin berdua-berdua. Jadi pertama 4 dikali 8 ohm, terus ditambah 4 dikali 12 ohm, lalu ditambah lagi 8 kali 12 ohm. Nah, dihitung dulu nih. Berarti I sama dengan 16 kali 12 itu 192 ditambah 18 kali 4 itu 72, terus per 4 kali 8 itu 32, ditambah 4 kali 12 itu 48, terus ditambah 8 kali 12 itu 96. Masing-masing dijumlah, ini dapatnya 264 per 176. Kalau diperkecil sama-sama dibagi 4 itu 66 per 44. Perkecil lagi bagi 22 bisa ya, berarti 3/2. Nah, besar arusnya adalah 3/2 ampere. Berarti untuk dayanya maka P sama dengan I kuadrat dikali R, I-nya itu 3/2, berarti 3/2 dikuadratin, terus nanti dikali R-nya 8. Nah, ini berarti 9/4 dikali 8 ya. 8 bisa dibagi 4 ya. Berapa nih? 2. Oke, berarti dayanya adalah 9 kali 2 itu 18 watt. Jawabannya yang mana? Yang C ya. Soal yang ketiga, dua buah unsur memiliki massa awal 39.488 gram dan 27.712 gram. Unsur pertama memiliki waktu paruh 4 hari dan 10 hari untuk unsur kedua. Berapakah jumlah kedua unsur tersebut setelah 20 hari? Oke, karena ini termasuk soal tentang peluruhan gitu ya. Peluruhan itu persamaan atau rumus yang digunakan adalah massa akhir, massa setelah waktu T itu sama dengan massa awal, lalu dikali setengah pangkat T, waktunya berapa lama, terus dibagi dengan waktu paruhnya, T setengah ya. Waktu paruh untuk masing-masing unsurnya nanti. Untuk unsur yang pertama itu diketahui massa awalnya mula-mula itu adalah 39.488 gram gitu kan. Dengan waktu paruhnya T setengahnya itu adalah 4 hari. Nah, pertanyaannya adalah berapa massanya setelah waktunya 20 hari ya. Setelah waktunya 20 hari itu massa akhirnya berapa gitu kan. Oke. Tinggal dimasukin ke persamaannya, berarti massa akhir, T-nya kan 20 ya, berarti M20 itu sama dengan massa awalnya 39.488 dikali setengah pangkat, waktunya diminta itu 20 hari per T setengahnya adalah 4. 20 per 4 kan 5, berarti di sini tuh 39.488 dikali setengah pangkat 5. Oke, berarti setengah kali setengah kali setengah dan seterusnya gitu sampai ada 5. Atau bisa dihitung 2 pangkat 5 aja, itu berarti 39.488 dikali 1 per gitu. 2 pangkat 5 itu 32. Nah, ini kan sama aja 39.488 dibagi 32 gitu ya. Ini hasilnya adalah 1.234. Nah, lakukan hal yang sama untuk unsur kedua. Oke, untuk unsur yang kedua, berarti di sini M20 itu sama dengan 22.712 dikali setengah pangkat, dia minta 20 hari per, dengan waktu paruhnya adalah 10 hari. 20 bagi 10 itu 2, berarti di sini 22.712 dikali setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 itu 1/4 ya, berarti 22.712 dikali 1/4 atau sama aja dibagi 4. Ini hasilnya adalah 5.678. Oke, nah tapi pertanyaannya itu adalah berapakah jumlah dari kedua unsur tersebut setelah 20 hari. Berarti sisanya ini yang pertama adalah 1.234 gram, terus nanti ditambah sama 5.678 gram gitu. Jadi massa totalnya itu adalah 1.234 gram ditambah 5.678 gram. Nah, ini hasilnya adalah 6.912 gram. Oke, berarti jawabannya mana? Yang A.
Soal yang keempat, kapasitor 2 mikrofarad diberikan muatan listrik hingga memiliki beda potensial 15 volt. Kapasitor tersebut kemudian dihubungkan secara paralel dengan kapasitor 4 mikrofarad dengan beda potensial 30 volt dengan cara menghubungkan ujung-ujung kedua kapasitor yang tanda muatannya sama. Beda potensial gabungan kedua kapasitor ini adalah konsep yang digunakan di sini tuh jadi muatan sebelum digabung ya harus sama dengan muatan sesudah digabung gitu, dengan catatan sesudah digabungnya itu dalam bentuk atau rangkaian paralel gitu kan. Paralel berarti nanti beda potensialnya gabungan, jadi V-nya satu aja. Nah, untuk rumus kapasitor itu Q sama dengan C kali V gitu kan. Nah, untuk Q sebelum digabung berarti nanti jadinya C1 kali V1 ditambah C2 kali V2 gitu kan. Karena sebelum digabung tuh ada dua kapasitor. Terus akan sama dengan, nah setelah digabung itu kan jadinya paralel. Paralel berarti V-nya sama nih mereka berdua. Jadi C1 dengan C2-nya itu ditambah ya karena paralel kan, lalu dikalikan dengan V-nya. Nah, nilai V di sini yang ditanya. Kalau udah, berarti langsung kita masukin aja angkanya. Tadi C1 nilai kapasitor pertama itu adalah 2 mikrofarad ya. Di sini 2 mikrofarad, terus dikalikan dengan V1-nya 15 volt ditambah C2-nya adalah 4 mikrofarad, terus dikalikan dengan 30 volt. Nah, terus sama dengan C1 ditambah C2 berarti 2 mikrofarad ditambah 4 mikrofarad ini ya. Lalu dikalikan dengan nilai V-nya. Nah, ini dikaliin 2 kali 15 berarti 30 ya. 30 karena ini bentuknya muatan berarti jadinya mikrokolom. Lalu ditambah di sini 4 kali 30 itu 120 mikrokolom sama dengan 6 mikrofarad kali V. Ini ditambah nih berarti 150 mikrokolom sama dengan 6 mikrofarad gitu ya, dikali V, maka nilai V sama dengan 150 mikrokolom dibagi 6 mikrofarad. 6 mikrofarad. Oke. Hasilnya adalah 25, satuannya volt. Jadi jawabannya yang A. Soal yang kelima, kawat peki panjang 0,5 meter digerakkan sepanjang kawat lengkung AB memotong tegak lurus medan magnet 20 mili Tesla seperti pada gambar. Pernyataan yang benar tentang besar dan arah arus induksi pada kawat peki adalah. Dari soal ini kita bisa dapat informasi yang diketahui itu pertama ada panjang kawatnya ya, L itu sama dengan 0,5 meter, kemudian ada di sini medan magnetnya B sama dengan 20 mili Tesla, ini setara dengan 20 kali 10 pangkat minus 3 Tesla ya, karena mili. Lalu dari gambar, ini ada R-nya, besarnya hambatan, itu ada 5 ohm, kemudian ini ada kecepatan gerak si kawat pekinya itu adalah 2 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah arus induksinya, jadi yang ditanya itu adalah I induksi. Arus induksi itu kan GGL induksi dibagi hambatan ya. Dengan GGL induksinya itu kita bisa hitung dengan BLV. Medan magnet kali panjang kawat kali kecepatan lalu dibagi sama R-nya. Nah, ini gampang berarti ya tinggal dimasukin medan magnetnya 20 kali 10 pangkat minus 3 dikali panjang kawat 0,5 kali kecepatannya 2 per R-nya adalah 5 gitu. Berarti I sama dengan gimana nih? 20 tuh bisa dibagi 5, itu dapatnya 4 ya. 0,5 kali 2 itu kan 1 kali 4 berarti 4. Jadinya 4 kali 10 pangkat minus 3 ampere atau setara dengan I sama dengan 4 mili ampere berarti. Nah, habis itu tinggal arahnya. 4 mili ampere tuh berarti antara C atau D aja kan. Arahnya tuh either P ke Q atau Q ke P gitu. Nah, cara menentukannya itu dengan kaidah tangan kanan. Pertama, arah telunjuk itu mengarah medan magnetnya. Nah, ini tanda silang berarti medan magnetnya masuk masuk bidang. Terus nanti arah ibu jari itu untuk arah V-nya ke kanan. Nah, nanti kemudian dibuka jari tengahnya, nanti jari tengahnya itu pasti langsung ke atas. Jadi, arah arus induksinya itu dari Q menuju ke P, dari bawah ke atas. Berarti jawabannya yang D.
Soal nomor 6. Dua buah sistem isotermis memiliki massa molar gas A adalah 20 gram per mol dan gas B adalah 30 gram per mol. Ketika gas A diberikan tekanan 1 atmosfer dengan massa jenis 1,5 kg per meter kubik, berapa massa jenis gas B jika diberikan tekanan 1,5 atmosfer? Oke, di sini yang diketahui udah saya tulis semua ya. Untuk gas A, MR-nya 20, tekanan 1 atmosfer, massa jenis 1,5. Lalu untuk gas B, MR-nya 30, tekanan 1,5 atmosfer, massa jenisnya ditanya. Nah, kita di sini pakai persamaan umum gas ideal. Mungkin udah sering lihat pasti ya, di mana PV itu sama dengan nRT. Makanya ini. P-nya tekanan, V-nya volume, N di sini adalah mol, R-nya adalah tetapan gas, lalu T-nya adalah suhu. Cuman ini kita harus ubah dulu bentuknya, menyesuaikan dengan yang diketahui. Yang mana aja yang harus disesuaikan? Yang pertama itu kita tahu bahwa massa jenis rho itu adalah massa per volume ya. Sehingga untuk mencari volume itu bisa dengan massa dibagi rho. Jadi nanti volume di sini nih kita harus ubah dengan M per rho. Lalu mol ya, mencari N itu kan massa per MR ya. Nanti juga di sebelah sini berarti N-nya harus diganti gitu. Jadi persamaan gas idealnya tuh gini. P dikali massa dibagi rho sama dengan massa per MR gitu. Terus dikalikan dengan RT. Di sini ada sama-sama M, berarti boleh dicoret lalu MR-nya kalikan ke sana. Jadi bentuknya gini, P dikalikan dengan MR, PMR per rho sama dengan RT. Nah, nilai RT ini kan dia konstan ya. Pertama, R itu tetapan, terus kedua, di sistemnya ini adalah isotermis, berarti suhunya tetap gitu kan. Sehingga ruas kiri nih, si rumus PMR per rho itu bisa dibuat rumus perbandingan. Jadi gini, nantinya karena ini gas A dan gas B, berarti PA dikali MR-nya A per rho A itu harus sama dengan PB dikali MR-nya si B per rho B. Tinggal kita masukin atau substitusi nilainya. Tekanan A berarti 1 ya dikali MR-nya A itu 20 per massa jenis A itu 1,5. Nanti sama dengan tekanannya B itu 1,5 dikali MR-nya B itu 30 per rho B. Nah, habis itu berarti lanjut ya sini. Maka rho B itu sama dengan ini kali sini berarti 1,5 kali 1,5 kali 30 lalu per 20 ya. Ini nolnya boleh dicoret. 3 bagi 2 itu 1,5 berarti 1,5-nya ada 3. 1,5 kali 1,5 kali 1,5. Sehingga massa jenisnya si gas B itu adalah 3,375 kg per meter kubik. Berarti jawabannya yang D. Oke, soal yang ketujuh. Fluida masuk melalui pipa berdiameter 20 mm yang memiliki cabang 2 pipa berdiameter 10 mm dan 15 mm. Pipa 15 mm memiliki cabang lagi 2 pipa berdiameter sama, yaitu 8 mm. Laju fluida di pipa berdiameter 8 mm adalah 1,25 meter per second. Pipa 10 mm adalah 0,4 meter per second. Laju fluida di pipa berdiameter 20 mm adalah, berarti kalau digambar tuh gini ya, awalnya ada pipa, ini diameternya 20 gitu ya. Anggaplah ini D1 sama dengan 20 gitu kan, satuannya milimeter ya. Lalu dia nanti ke ujung sini tuh ada cabangnya. Cabangnya anggaplah satu ke atas ini, satunya ke sini ya, ke bawah. Inilah nggak apa-apa. Oke, terus cabangnya itu yang di sini katanya 10 mm, berarti D2-nya 10 gitu ya. Terus di sini ada D3. D3-nya adalah 15 mm gitu kan. Dia punya cabang segitu katanya. Nah, terus yang pipa 15 mm yang di sini nih, ini punya cabang lagi ternyata. Cabangnya ke sana, ke sini tuh berapa D4-nya? D4 sama dengan 8 mm. Terus satunya lagi ternyata cabangnya sama. Ya, si D5 ini juga 8
mm gitu. Terus untuk kecepatannya ya, kecepatan pada pipa 8 mili itu V-nya di sini berarti V5 dianggapnya sama dengan 1,25 ya, 1,25 meter per second. Terus di sini juga pasti otomatis sama. Kalau diameternya sama, kecepatannya juga pasti sama. Jadi V4 di sini ini juga 1,25 meter per second gitu. Terus untuk yang 10 mm di sini berarti V2, ada V2 itu 0,4 meter per second. Nah, pertanyaannya adalah laju fluida di pipa berdiameter 20, berarti V1 yang ditanya. V1-nya berapa? Kayak gitu ya kira-kira. Oke, ini berarti pakainya asas kontinuitas ya. Asas kontinuitas itu kalau menggunakan diameter, berarti D1 kuadrat itu dikali V1 ya. D1 kuadrat V1 akan sama dengan D2 kuadrat V2. Begini, kalau pipanya hanya menyempit satu ukuran gitu. Satu ukuran kayak gini ya, selama pipanya hanya menyempit begini, ini dari D1 menjadi D2. Nah, karena mereka ini bercabang, berarti rumusnya itu dipecah. Sesuai gambar, itu D1 bercabang menjadi D2 dan D3. Berarti rumusnya itu gini, D1 kuadrat kali V1 akan sama dengan D2 kuadrat kali V2 ditambah D3 kuadrat kali V3. Nah, kalau dilihat lagi di gambar, si yang ketiga ini ya, itu kan bercabang lagi menjadi D4 dan D5 gitu kan. Berarti di sini berubah jadi D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Nah, yang ketiga ini nih, yang si D3-nya kan bercabang. Berarti dia dipecah lagi, yaitu menjadi D4 kuadrat kali V4 ditambah D5 kuadrat kali V5 gitu, tinggal dimasukin deh angkanya. D1-nya itu adalah 20 ya, 20 kuadrat kali V1 sama dengan D2-nya itu 10, berarti 10 kuadrat kali V2 di sini itu 0,4 ditambah D4-nya 8, 8 kuadrat dikali 1,25 ditambah 8 kuadrat dikali 1,25. Terus dihitung dulu, ini berarti 400 ya, dikali V1 ini sama dengan berarti 100 dikali 0,4, ini ditambah 64 kali 1,25 ditambah 64 kali 1,25 kayak gitu. Ini tetap berarti 400 kali V1 sama dengan 100 kali 0,4 itu 40 ditambah 64 kali 1,25 itu 80. Terus ini juga sama. Oke, ke sini ya. Berarti 400 kali V1 itu sama dengan dijumlahin nih semuanya, itu adalah jadinya 200 ya. Oke, berarti V1 itu sama dengan 200 dibagi 400, coret nolnya 2 ya. Ini berarti 2/4, jadi 1/2 atau didesimalin jadilah 0,5 meter per second. Ini ya. Berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut. Soal yang ke-8 itu tentang dinamika gerak ya. Besar tegangan tali T pada gambar di bawah ketika sistem bergerak adalah titik-titik dengan sin 53 derajat sama dengan 0,8. Di sini udah ada yang diketahui di mana M1 sama dengan 2 kg, M2 1 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kita gambar dulu ya diagram gayanya. Pertama untuk M1 di sini berarti ke bawah ini ada M1 kali gravitasi, M1 kali G ya. Terus ke sini, ke arah sini tuh ada apa? M2G sin 53. Oke, M2 kali gravitasi kali sin 53 derajat. Udah kan? Karena sistemnya licin berarti ini aja kayak tambahannya. Terus harusnya sih ke atas sini itu ada tegangan tali, terus ke sini juga tegangan tali. Langkah pertama, kita hitung dulu percepatannya berapa. Menggunakan hukum kedua Newton ya, sigma F itu sama dengan sigma M kali A gitu. Nah, perkiraannya sistemnya itu akan bergerak, yang M1-nya nanti akan ke bawah, terus yang ini akan ke sini. Karena M2-nya lebih besar kan. Jadi perkiraannya ke situ, M1 ke bawah, M2-nya akan ketarik ke atas. Nah, berarti yang searah dengan arah geraknya itu gaya yang searah dengan arah gerak itu bernilai positif. Gitu ya. Untuk yang dari sini nih kita lihat
yang searah dengan arah geraknya itu adalah M1G ya. Berarti untuk yang sistem pertama itu ada M1 kali G dikurang T, gitu kan ya. Terus untuk sistemnya ini berarti yang searah dengan arah gerak itu adalah T, sedangkan M2G itu berlawanan. Jadi plus T lagi, terus dikurang M2G sin 53 derajat akan sama dengan sigma M, berarti di sini M1 ditambah M2 lalu dikalikan dengan A-nya atau percepatannya. Terus kita masukin ya, nilai M1-nya adalah 2 kg dikalikan gravitasi 10. Di sini ada minus T dan plus T, berarti saling menghilangkan. Terus lanjut ke sebelah sini ya, jadinya dikurang gitu kan, M2, massa 2-nya itu 1 kg, dikali gravitasi 10, dikali sin 53 derajat itu 0,8, sama dengan M1 ditambah M2, berarti 2 kg ditambah 1 kg, lalu dikali percepatan. Nah, ini jadinya 20 kurang 8 sama dengan 3A, ya kan? 12 itu sama dengan 3A, maka nilai A-nya adalah 12/3. Jadi percepatannya itu adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau udah dapat percepatan, kita hitung tegangan talinya. Caranya gimana menghitung tegangan talinya? Kita ambil salah satu sistem, boleh sistem yang M1, nggak apa-apa, atau pilih yang ini juga boleh, akan sama aja hasilnya. Saya pilih yang sistem ini ya, M1 ya. Oke, langkah kedua, balik lagi ke hukum 2 Newton ya, sigma F sama dengan M kali A, karena sekarang masanya hanya satu aja, cuma ini aja. Nah, sigma F-nya tetap mengikuti tadi, karena dia gerak ke bawah, berarti yang searah dengan arah geraknya itu positif, berarti M1G ini positif. Jadi, untuk sigma F-nya, M1G dikurangi T, gitu ya. Karena M1G ke bawah, sama dengan arah gerak, terus T-nya di atas. Nanti akan sama dengan M1 dikali A. Terus tinggal substitusi nilainya. M1 kali G berarti 2 kali 10, terus dikurang T sama dengan M1 kali A berarti 2 dikali 4. Ini 20 kurang T sama dengan 8 gitu kan, sehingga T-nya adalah 20 dikurangi 8, maka T sama dengan 12 Newton. Nah, ini hasilnya, berarti jawabannya yang C. Soal nomor 9. Dua batang logam sejenis A dan B dengan ukuran berbeda disambung menjadi satu seperti pada gambar. Luas penampang batang A 4 kali luas penampang batang B. Jika panjang batang B 4 kali panjang batang A dan suhu pada ujung bebas batang A dan B berturut-turut adalah 100 derajat Celcius dan 32 derajat Celcius, maka suhu pada sambungan kedua batang adalah. Berarti yang ditanya adalah suhu di sini. T di sini berapa? Gitu ya. Nah, nanti kan sistemnya suhu itu akan terdistribusi dari suhu yang tinggi ke sana, dia akan menyebar menjadi suhu yang lebih rendah. Berarti si nilai T ini itu akan lebih rendah dari 100 derajat tapi lebih besar daripada 32 derajat Celcius gitu. Nah, rumus yang digunakan di sini tuh berarti laju perpindahan kalor ya, Q per T itu sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Gitu ya, dimana K ini adalah konduktivitas termal, A-nya itu adalah luas penampangnya, terus delta T itu perubahan suhu di batang itu, terus L-nya adalah panjang batangnya. Nah, karena ini ada dua batang, berarti dia sistemnya itu perbandingan. Jadi gini, konduktivitas A terus dikali luas penampang A dikali delta TA per panjang batang A, LA itu harus sama dengan konduktivitas si B dikali luas B dikali delta TB, oke, per panjang si B-nya. Karena ini dua batang logam yang sejenis, jadi pasti konduktivitasnya sama. Boleh kita coret ya. Sekarang tinggal sisanya aja disubstitusi. Tadi diketahui di soal itu adalah luas penampang batang A 4 kali dari B, berarti luasnya AA di sini 4 kali dari AB, gitu ya. Jadi kalau AB-nya 1, sini berarti A-nya itu 4 kalinya, yaitu 4. Oke. Kemudian LB
panjang batang B itu 4 kali dari panjang batang A. Gini. Jadi kalau LA-nya 1, terus LB-nya berarti 4. Kayak gitu aja masukinnya. Lanjut ya, di sini AA-nya kita masukin berarti 4 dikali, nah delta TA itu siapa sih? Delta TA itu berarti perubahan suhu di sini. Ya, 100 dikurang T. 100 dikurang T per panjang batang A berarti kita anggap 1 sama dengan AB-nya berarti 1 ya. Dikali delta TB. Delta TB itu yang ini berarti perubahan suhunya. T dikurang 32 derajat ya. Gini. Nah, terus habis itu per panjang batang B LB-nya berarti 4. Habis itu ini boleh dikali silang nih. Ini ke sini. Berarti jadinya 16 gitu ya. 4 kali 4 kan. 16 kali 100 dikurangi T. Nanti akan sama dengan T dikurang 32. Nah, ini boleh dikaliin dulu. Jadinya 1600 dikurang 16T sama dengan T dikurang 32. Terus ini bisa pindah ke sana. Berarti jadinya 17T ya ditambah kan. Terus ini pindah ke sini. Berarti ditambah jadinya 1632. Maka T di sini sama dengan 1632 per 17. Hasilnya adalah 96 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 10. Sebuah gaya horizontal F sama dengan 35 Newton mendorong sebuah balok bermasa M sama dengan 4 kg pada sebuah lantai kasar yang memiliki koefisien gesek kinetik μk sama dengan 0,6. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah... Oke, kita gambar dulu sistemnya ya. Untuk balok di sini masanya 4 kg gitu kan. Kalau dalam keadaan normal berarti di sini ada gaya normal ke atas. Ini N, terus ada gaya berat ke bawah. Gini ya. Ini adalah W, terus dia didorong dengan gaya F. Kita anggapnya F-nya ke kanan aja gini. Ini F ke kanan berapa tuh? 35 Newton ya. 35 Newton. Sini kemudian karena lantainya kasar dengan mu sama dengan 0,6, maka ada gaya gesek. Karena didorongnya ke kanan, berarti gaya geseknya pasti akan ke sebelah kiri. Sini ya, kita pakaiin FK. Oke, lanjut kita hitung mana aja pernyataan yang benar. 1. Usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut apabila balok berpindah sejauh 3 meter adalah 105 Joule. Usaha oleh si gayanya aja ya. Oke, pernyataan pertama. Untuk nyari usaha, W itu sama dengan F kali S. Ini kan. Dimana F-nya 35 Newton, terus S-nya itu adalah perpindahannya 3 meter. Berarti kan tinggal dikaliin aja tuh. Jadi W sama dengan 35 Newton, terus dikali 3 meter. Maka W sama dengan 35 kali 3, 105 ya. 105 Joule. Oke, berarti pernyataan pertamanya benar. Ini kalau satu benar, 3 pasti benar juga. Setelah itu berarti sisa kita cek nomor 2 dan nomor 4-nya ya. Nomor 2 itu perubahan energi kinetik benda jika benda berpindah sejauh 3 meter adalah 0. Gak mungkin. Kalau berpindah berarti kan ada usaha. Jadi perubahan energi kinetiknya itu nggak mungkin 0. Ya berarti nomor 2 salah. Kalau nomor 2 salah ya berarti 4-nya juga salah. Karena nggak ada 1, 3, 4 pilihannya gitu kan. Ya udah jadi jawabannya hanya 1 dan 3 aja. Maka ini B. Kalau emang penasaran mau ngecek yang nomor 3, kan dia bilang di sini total energi yang hilang apabila balok berpindah sejauh 3 meter adalah 72 Joule. Oke, kalau ngitung energi yang hilang, berarti kita harus tahu dulu energi atau usaha yang dilakukan oleh si gaya gesek ini. Ya, pertama, sebelum menghitung energinya atau usahanya, kita harus hitung dulu berapa besar gaya geseknya di sini. Untuk FK itu kan adalah μk dikali N. Nah, N-nya, nilai N di sini itu setara dengan W. Ya, W itu kan M kali G. Maka N-nya juga M kali G. Jadi FK di sini μk dikali M dikali G. Massa kali gravitasi. Oke, maka FK sama dengan 0,6 dikali massanya 4 kg kali gravitasi. Nggak diketahui, anggap aja 10. Maka FK itu sama dengan 6 kali 24 Newton. Ya, ini aja udah jelas ya. Di sini gaya 35 Newton, terus gaya geseknya 24.
pasti ada percepatan kan ya. Jadi nggak mungkin di sini tadi energi kinetiknya 0. Itu udah pasti salah. Nah, habis itu baru yang pernyataan nomor 3, usaha oleh energi kinetiknya W sama dengan FK dikali S 24 dikali 3. Gini. Nah, ini adalah 72 Joule gitu. Jadi usahanya hilang karena dihambat oleh gaya gesek sebesar 72 Joule. Makanya pernyataan yang nomor 3 ini benar gitu ya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.